Kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia bertabrakan nggak Bapak Ibu? Saudara, Yerobeam tidak percaya kepada Allah. Saya belajar yang namanya pemimpin sebenarnya adalah hamba. Allah tetap berdaulat. Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Shalom. Kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia bertabrakan nggak Bapak Ibu? Seolah-olah kalau ada keributan, kekacauan, waduh Allah di mana nih, dia nggak berdaulat. Atau kita menyatakan Allah berdaulat, tapi kok jadi kayak begitu, jadi kacau begitu. Hari ini kita kembali di 1 Raja-Raja pasal 12 merenungkan hal yang sama. Pecahnya Israel menjadi Israel Utara, Israel Selatan, Yehuda. Ini gara-gara siapa? Salahnya Tuhan atau manusia bertanggung jawab di dalamnya? Kemarin di dalam saat teduh 1 Raja-Raja pasal 11, Allah sudah menyatakan kehendaknya sama Yerobeam. Yerobeam, kalau kamu taat sama saya, Israel bakal tetap menyatu, kamu bakal tetap bertahta di Israel. Tapi coba kita lihat bagaimana sikap Yerobeam. Pasal 12, 1 Raja-Raja, ayat 27-28. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara tahu pusat ibadah orang Yahudi itu ada di Yerusalem. Setelah pecah nih gimana? Yerusalem kan masuk ke Yehuda. Yerobeam merasa insecure di bagian ini. Kalau mereka terus-terusan ke Yerusalem, wah nanti mereka jadi pengikut Rehabeam semuanya. Untuk menghindari masalah itu dia bangun patung. Bapak Ibu baca dengan baik, dia angkat imam orang Lewi, suka-sukanya. Padahal peraturannya yang boleh melayani itu hanya imam dan orang-orang Lewi yang ditetapkan oleh Tuhan. Lah emangnya Tuhan gak bisa bikin Israel tetap faithful sama Yerobeam? Kenapa kok dia ketakutan seperti ini? Saudara, Yerobeam tidak percaya kepada Allah. Apa yang berkesan dari Yerobeam di kitab 1 dan 2 Raja-Raja? Kalau Anda baca pasal 14 ayat 24, Raja-Raja yang kedua, di situ dikatakan Yerobeam bin Nebat yang membuat Israel jatuh dalam dosa. Jelas sekali. Karena ketakutannya, alih-alih faithful sama Yahweh, Israel justru jadi bangsa yang tidak lagi menyembah kepada Allah Yahweh. Karena Yerobeam yang ketakutan. Bagaimana dengan Rehabeam? Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-7. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Udah diperingatkan oleh tua-tua si Rehabeam ini, kamu jadi hamba rakyat. Namanya hamba rakyat tuh pemimpin yang melayani. Jangan menekan Yerobeam dan para pengikutnya. Udah dibilangin, kalau kamu menjadi hamba rakyat gak pecah nih kerajaan. Tapi kerajaan ini pecah karena Rehabeam. Rehabeam tetap bersikeras menekan Yerobeam dan para pengikutnya. Sehingga mereka tidak mau tunduk kepada Rehabeam. Saudara, dari peristiwa perpecahan ini saya belajar yang namanya pemimpin sebenarnya adalah hamba. Yang namanya pemimpin sebenarnya pelayan. Servant leader itu nilai yang Yesus sampaikan sudah ada sejak perjanjian lama. Jangan pernah dilupakan. Dan kesimpulan Bapak Ibu 1 Raja-Raja 12, saya mengingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya percaya Allah tetap berdaulat. Apa yang terjadi dalam izin Allah, dalam kedaulatan Allah. Allah tidak lost control terhadap situasi ini. Tetapi di saat yang sama kalau kita baca baik-baik, Yerobeam, Rehabeam, dua-duanya dikondem
oleh Alkitab, oleh narator di kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Jadi Bapak Ibu perlu bertanggung jawab atas hidup ini. Kita nggak tahu Allah berdaulat seperti apa, bagaimana kehendaknya. Tapi apa yang ada di tangan kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati.